Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikr Puterakis dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang inflasi dari dosen Ahmadi Usman SE MAPP. Yang pertama itu, pengertian inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai uang atau kertas yang drastis karena banyaknya dan cepatnya uang kertas yang beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Kemudian ada beberapa jenis inflasi berdasarkan tingkatnya. Yang pertama itu inflasi ringan, di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang antara 10 hingga 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat antara 30 hingga 100% per tahun. Yang keempat, hiperinflasi, dikenal sebagai inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Berdasarkan sebabnya, yang pertama itu demand pull inflation, muncul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Yang kedua, bottleneck inflation. Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jika terjadinya karena adanya faktor penawaran, sekalipun kapasitas yang sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak, maka dapat menimbulkan inflasi. Yang ketiga, cost push inflation. Hal ini terjadi karena kenaikan dari biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Berdasarkan sifatnya, yang pertama itu inflasi merayap atau creeping inflation. Inflasi ini ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang dalam jangka waktu yang pendek dan memiliki sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dibandingkan harga-harga minggu atau bulan yang lalu. Yang ketiga, inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi jenis ini merupakan inflasi yang parah sehingga masyarakat tidak bisa lagi menyimpan uangnya. Perputaran uang yang terjadi begitu cepat dan akhirnya harga naik secara akselerasi berdasarkan tempat asalnya. Yang pertama itu imported inflation. Inflasi ini merupakan inflasi yang berasal dari luar negeri yang dapat timbul akibat kenaikan harga barang impor. Yang kedua, domestic inflation. Inflasi ini berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian, baik di sektor real maupun di sektor moneter di dalam negeri. Kemudian ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama itu meningkatnya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini berasal dari kenaikan harga faktor produksi dan menyebabkan produsen harus menaikkan harga jual produknya. Yang kedua, tingginya permintaan. Tingginya permintaan yang tidak diikuti peningkatan produksi dapat menyebabkan inflasi. Yang ketiga, kekacauan ekonomi dan politik. Kekacauan politik atau ketidakstabilan sistem politik yang dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, kekacauan perang Vietnam mendorong Amerika Serikat untuk menghapuskan sistem standar emas dengan beberapa economic shock. Yang keempat, utang nasional. Utang negara mampu digunakan antara lain untuk membiayai. Yang keempat, utang nasional. Utang negara mampu digunakan antara lain untuk membiayai belanja produktif dan penyertaan modal negara atau PMN. Hal ini juga nantinya akan berisiko rendah, akan meringankan beban generasi mendatang. Berikut dampak positif dan negatif inflasi.
Yang pertama dari dampak positif, yaitu tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja. Yang kedua, dampak inflasi karena penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok. Contohnya, pengusaha mendapatkan keuntungan dari penghasilan. Yang ketiga, dampak positif inflasi bagi produsen, yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Yang keempat, inflasi memberikan dampak positif untuk debitur. Penyebabnya ketika pembayaran hutang, nilai uang lebih rendah dibandingkan ketika meminjam. Kemudian dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Terjadi penurunan dan minat masyarakat untuk menabung dan investasi. Penyebabnya karena nilai mata uang semakin menurun. Yang kedua, bagi karyawan penghasilan tetap, penurunan nilai mata uang merugikan beberapa kelompok. Pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan, tetapi harga barang semakin tinggi. Yang ketiga, kreditur mendapatkan kerugian karena nilai uang untuk pengembalian utang lebih rendah. Inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan kenaikan harga kebutuhan. Yang keempat, inflasi tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan anggaran belanja negara atau RAPBN. Kemudian contoh dari inflasi. Misalnya kenaikan minyak goreng dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.